nomor 13. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan dan alasan yang benar ditunjukkan oleh yang pertama dulu ya. Cermin datar untuk berhias karena bayangannya nyata, tegak, sama besar. Ya, bayangan nyata ini tidak terdapat pada cermin datar. Ya, ini salah berarti. Ini cermin datar. Cermin datar bayangannya itu selalu di belakang cermin. Jadi selalu maya. Ya, jadi nomor 1 ini adalah salah. Salahnya di sini. Ya, tegak ya. Dia tegak, sama besar ya. Dia sama besar, jaraknya juga pasti sama antara cermin dari benda ke cermin dan benda ke bayangan. Terus satu lagi, di cermin datar ini biasanya sifatnya ada kesan kiri jadi kanan, kanan jadi kiri, ya. Jadi yang pernyataan yang pertama ini salah. Sekarang yang nomor 2, lensa cembung sebagai alat bantu penderita cacat hipermetropi. Ini benar. Hipermetropi adalah rabun dekat. Karena bayangan yang dibentuk bersifat maya, tegak, dan lebih besar daripada bendanya. Ini mata, ya, ini lensa, ini bendanya, ini bayangannya. Ya. Nah, bayangan kalau di belakang lensa ini adalah bayangan yang maya, ya. Jadi bukan di belakang, ini di depan lensa ya. Ini benda, ini lensanya, ini bendanya berarti di belakang lensa. Kalau kita benda di sini. Nah, kalau lensa ini di depan, ini lensa, ini belakang lensa. Tapi ini bayangannya di belakang, di depan lensa, ya. Jadi ini malah yang bersifat maya. Beda dengan aturannya, beda dengan cermin. Kalau cermin yang nyata yang di belakang. Ini benda, ini bukan di belakang, di depan ya. Di depan cermin ini akan nyata. Tapi kalau ini benda, cermin di belakangnya malah yang nyata untuk lensa. Jadi ini bersifat maya, ya. Dia maya. Ini benar, ya, karena cermin dan lensa ini acuan maya nyatanya memang agak berbeda, ya. Jadi cermin benda nyata kalau di depan cermin, lensa benda nyata kalau di belakang lensa, ya. Ini ada di depan lensa, jadi ini adalah maya, benar. Tegak karena sama-sama ngadep ke atas, lebih besar karena memang diperbesar, ya. Nah, ini orang yang menderita hipermetropi atau rabun dekat itu nggak bisa melihat kalau bendanya terlalu dekat, ya. Nah, bendanya akan diperbesar tapi menjauh, ya. Jadi dia akan lebih mudah melihatnya, ya, matanya. Karena hipermetropi ini matanya nggak bisa, lensa matanya nggak bisa mencembung, ditolong dengan kacamata lensa cembung, seperti itu ya. Jadi ini benar. Nomor 3, cermin cembung sebagai spion mobil. Nah, ini benar ya, cermin cembung itu untuk spion mobil karena bayangan yang dihasilkan bersifat maya, tegak, diperkecil dari bendanya, dan daerah yang ditangkap lebih luas. Ini benar ya, kalian rasanya pasti tahu spion mobil itu. Nah, ini adalah cermin cembung. Kenapa kecembung? Karena bagian cembungnya yang mengkilat, ya. Ini bendanya itu selalu lebih kecil daripada bayangannya selalu lebih kecil dari bendanya, karena hanya ada satu ruang untuk benda, ya. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ini ruang 4, ya. Nah, ruang bendanya selalu lebih besar dari ruang bayangan, dan sifatnya sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Nah, ya, dan sinar ini misalnya benda ya, sinar yang menuju pusat kelengkungan ya akan dikembalikan lagi. Nah, bayangannya selalu di sini, ya. Jadi ini maya karena di belakang di belakang cermin, ya. Kalau depan cermin malah nyata. Dan lensa cembung ini nggak pernah menghasilkan bayangan nyata. Jadi ini benar juga. Nomor 4 sekalian kita bahas ya. Cermin cekung sebagai kompor matahari karena sinar yang terima dipantulkan menyebar. Nah, ininya yang bikin salah. Cermin cekung bisa jadikan kompor matahari ya,
karena sinar yang dipantulkan mengumpul. Jadi ada sinar matahari, ya. Nah, ini apabila menuju cermin cekung, maka akan difokuskan. Nah, ini di tempat difokus ini sangat panas, ya. Misalnya ini kita kasih panci berisi air gitu, airnya bisa segera mendidih. Ya, jadi ini salah karena alasannya yang menyebar ini. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 2 dan 3. 2 dan 3 ini jawabannya adalah yang B. Baik, ini pembahasan nomor 13.